Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat dalam belajar maupun beraktivitas. Hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 8 subtema 1, manusia dan lingkungan. Mari simak penjelasan yang Ustazah sampaikan. Materi kita hari ini menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi dan non-fiksi, menyanyikan lagu bertangga nada diatonik, mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, serta mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Langsung ya. Menjelaskan pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Apa yang kamu ketahui tentang siklus air? Simak video berikut ya. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya, 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Itu tadi video yang Ustazah putar ya. Sekarang kita sudah tahu siklus air itu apa. Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Oke, mari kita mengetahui manfaat siklus air bagi kehidupan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan tersimpan sehingga memberikan cadangan air bagi makhluk hidup. Air hujan yang mengalir akan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas manusia dan hewan. Air di dalam tanah akan diserap tumbuhan untuk proses fotosintesis.
Yang terakhir, siklus air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi dan teks fiksi? Yang pertama, teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Contoh teks non-fiksi, esai, biografi, teks jurnalisme, tulisan sejarah, karya ilmiah. Yang kedua, teks fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan kejadian nyata. Contoh teks fiksi, cerita pendek, cerita bersambung, cerita rakyat, dan dongeng. Bagaimana cara mengetahui seluruh peristiwa yang terjadi dalam teks fiksi? Yang pertama, membaca dengan seksama teks fiksi. Kedua, mencatat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, memahami keseluruhan isi teks fiksi. Bagaimana cara menentukan urutan peristiwa dalam teks fiksi? Ada peristiwa pembuka, peristiwa utama, dan peristiwa penutup cerita. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang memiliki dua jarak nada, yaitu 1,5. Solmisasi pada tangga nada diatonik yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada dimulai dari nada C sebagai do. Contoh lagu yang bertangga nada diatonik adalah Waktu Hujan Sore-Sore. Apa saja bentuk keragaman budaya di Indonesia? Adat istiadat, pakaian daerah, bahasa daerah, rumah adat, alat musik tradisional, tari tradisional, dan lagu daerah. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Pengertiannya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Tujuan dari kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Contoh dari kegiatan ekonomi adalah pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pertambangan, dan perkebunan. Sekian, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.